Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini hari yang ke-8 kita sudah melaksanakan puasa Ramadan 1447 Hijriah, dan insya Allah masih ada 22 hari lagi kita akan membersamai Ramadan tahun ini. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hikmah yang kita dapatkan dari bulan suci Ramadan pada hari ini dan insya Allah pada Ramadan hari-hari berikutnya yang akan kita lalui bersama Ramadan. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Hikmah yang pertama yang kita dapatkan dari melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah kita sebagai seorang hamba akan menambah kepekaan kita kepada saudara-saudara kita yang kita tahu hari ini mereka itu menahan lapar dan dahaga karena ketiadaan yang mereka miliki. Mungkin saudara-saudara kita di sana ada yang makannya cuma 1 kali 1 hari. Dari Ramadan ini kita mengambil hikmah bahwa ternyata menahan lapar itu sangat sakit. Jadi karena sakitnya lapar itu sehingga kita muncul kepekaan kita terhadap saudara-saudara kita yang hari ini ada yang kelaparan, seperti saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Ini menjadi sebuah perhatian bagi kita, bagaimana saudara-saudara kita yang tidak hanya ketakutan dengan terjadinya perang, tetapi juga mereka itu harus menahankan bagaimana sakitnya lapar. Ramadan ini adalah sebuah momentum bagi kita, bagaimana kita peka terhadap saudara-saudara kita yang kelaparan, wabil khusus saudara kita yang ada di Palestina. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua dari ibadah Ramadan yang kita laksanakan, kita dididik menjadi seorang hamba bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi bagaimana kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah Ramadan yang kita laksanakan, kita semakin disiplin. Kita semakin bisa mengatur waktu kita, kapan kita bisa mulai makan, kapan kita bisa mulai menahan diri, kemudian kapan kita bisa melaksanakan ibadah sholat, kapan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk menjadi seorang manusia yang disiplin. Baik disiplin dari segi ibadah, baik disiplin dari segala yang membuat kita semakin teratur dalam pola makan dan lain sebagainya. Itu hikmah yang kedua yang kita dapatkan dari ibadah Ramadan yang kita laksanakan. Ikhwafillah rahimakumullah, hikmah yang ketiga, kita ketahui bahwa Al-Quran Allah turunkan pada bulan Ramadan sebagaimana yang kita bacakan tadi, bahwa Al-Quran diturunkan Allah pada bulan Ramadan sebagai pembeda antara yang benar dengan yang batil. Ikhwafillah rahimakumullah, Ramadan ini menjadikan kita sebagai seorang hamba yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Ikhwafillah rahimakumullah,
dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tips bagaimana kita bisa dekat dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran kalau selama ini menjadi sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan, tetapi Ramadan ini mengajarkan kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran itu tidak mesti harus satu hari itu kita selesaikan dalam satu waktu, seperti kita menyelesaikan dalam waktu sholat subuh atau selesai sholat subuh. Tetapi ini bisa kita lakukan dengan tahapan demi tahapan. Nah, inilah dia indahnya Ramadan yang bisa kita membersamanya dengan Al-Quran. Khawafillah rahimakumullah, dari beberapa hikmah yang saya sampaikan tadi, masih banyak hikmah-hikmah lain yang kita dapatkan dari bulan suci Ramadan yang kita jalani hari ini. Pada intinya bahwa bulan Ramadan banyak keutamaan dan kelebihan yang Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh sebab itu, mari kita gapai Ramadan ini dengan maksimal. Kalau mungkin selama ini kita masih melaksanakan Ramadannya itu masih, puasanya itu masih belum maksimal, ibadahnya belum maksimal, kemudian tilawahnya belum maksimal, maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa memaksimalkan segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak kelebihan, banyak keutamaan yang kita dapatkan dari bulan Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, walaupun hadis ini masih kontroversi, sebagian menyatakan ini hadisnya lemah, tetapi ini bisa menjadi sebuah motivasi bagi kita. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanati kullaha Ramadan. Kalaulah sekiranya umatku tahu keutamaan dan kelebihan dari bulan suci Ramadan, pasti mereka menginginkan satu tahun itu seluruhnya Ramadan. Ikhwafillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan tinggal 22 hari lagi. Masih ada kesempatan untuk kita untuk bisa berbuat baik lagi di bulan Ramadan yang kita cintai ini. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.